Krisnaisari dengan NIM 20156548, absen 21 dari jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali. Oke, untuk kasus yang kita gunakan ke dalam pengisian ESPT adalah kasus ini ya teman-teman, yaitu dari PT Pesona Bali. Nah, di sini juga sudah diisi untuk informasi perusahaannya, susunan pengurus dan pemegang saham, serta laporan laba rugi, dan juga detail-detail akun-akunnya. Nah, selanjutnya juga ada kredit pajaknya. Nah, ini yang kita akan gunakan sebagai acuan untuk ke dalam pengisian ESPT-nya. Nah, setelah itu kita juga sudah melakukan perhitungan untuk perhitungan PPh badannya yang terutang tahun 2021, kredit-kreditnya, serta untuk angsuran di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 sudah kita buat juga. Nah, selanjutnya di sini juga kita sudah melakukan rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi fiskal atas laporan laba ruginya di tahun 2021. Nah, laporan laba rugi ini yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk pengisian ESPT-nya. Nah, di sini akun-akun ini yang nominal-nominal juga yang akan kita masukkan ke dalam ESPT-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi-transaksi tersebut itu ke dalam ESPT. Nah, pertama yang kita akan lakukan adalah membuat tahun pajaknya terlebih dahulu. Nah, kita bikin tahun pajaknya ini di yang versi tahun sampai tahun 2009 karena di versi yang selanjutnya yaitu tahun 2010 hanya terbatas sampai tahun 2020, sedangkan tahun pajak kita adalah tahun 2021. Nah, di sini kita akan buat tahun pajaknya terlebih dahulu. Kita masukkan username, administrator, dan passwordnya adalah 123. Nah, di sini kita akan bikin program. Untuk program kita buat SPT baru. Nah, di sini kita bisa bikin 2021 ke atas ya, teman-teman. Nah, kita bikin 2021, kita buat. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat, kita oke saja. Nah, kita bisa keluar dari aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi yang ESPT tahun 2010. Nah, di sini kita konekkan ke DB-nya yang tahun 2010, passwordnya masih sama dan username-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan ke program, buka file SPT yang ada, buka tahun 2021. Nah, jika teman-teman sebelumnya baru menggunakan ESPT ini, teman-teman akan diarahkan untuk mengisikan NPWP dari badan teman-teman itu sendiri. Nah, selanjutnya dia akan diarahkan untuk membuat profil. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Membuat profil untuk perusahaannya, teman-teman. Nah, di sini juga ada profil perusahaan serta profil pimpinan, nama jabatan pendatangan, dan jika ada kuasa, diisi kuasanya. Kita akan mulai mengisi ESPT. Nah, pertama akan saya buat dulu yang pertama yaitu transkrip kutipan elemen laporan keuangannya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengisi lampiran-lampiran serta ESPT-nya ya, teman-teman. Nah, pertama yang diisi adalah transkrip kutipan elemen laporan keuangannya. Nah, pada kasus yang sebelumnya, jadi disediakan hanya laporan laba ruginya saja, tidak disediakan raca aktiva serta kewajibannya yang ada pada perusahaan tersebut. Maka kita isikan pada bagian laba rugi, kita masukkan penjualan bersih sebesar 22.500 miliar, serta pada bagian pembelian, kita masukkan sebesar 22 miliar, saldo barang awal dan dana akhir sebesar masing-masing 1 miliar dan 800 juta. Nah, di sini akan dijumlahkan secara otomatis oleh sistem sebesar 22 miliar 200 ribu rupiah serta 300 juta. Nah, di sini kita bisa masukkan beban penjualan yang kita punya pada perusahaan, yaitu pada perusahaan ini sebesar 1 miliar 612 juta rupiah. Nah, untuk beban umum administrasi pada perusahaan ini tidak memiliki, jadi untuk laba usahanya akan dikurangi secara otomatis. Nah, di sini perusahaan mempunyai penghasilan dari beban lainnya yaitu sebesar 300 juta 10 ribu rupiah. Nah, selanjutnya ada pada bagian laba rugi perusahaan asosiasi, yaitu perusahaan ini tidak memilikinya, kita bisa kosongkan. Setelah itu akan diotomatiskan oleh sistem penjumlahannya, serta kita masukkan untuk beban manfaat pajak penghasilan sebesar yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 57.727.890 ribu rupiah. Nah,
Selanjutnya yang bisa kita isi adalah pos luar biasa. Nah, perusahaan tidak memiliki pos luar biasa, serta juga perusahaan tidak mempunyai hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaannya. Nah, setelah itu jika sudah selesai dan jika teman-teman perusahaannya memiliki transaksi atas hubungan istimewa, bisa ditambahkan di sini di kolom tambah ini. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Kita yes, setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lampiran-lampiran khusus terlebih dahulu ya, teman-teman. Pada kasus ini isinya yaitu pada bagian penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Nah, karena pada transaksi perusahaan tidak memiliki penyusutan tapi tidak secara dirinci apa aset-aset apa saja. Nah, jadi saya masukkan untuk satu asetnya saja, kita bisa lihat di sini. Nah, saya masukkan yaitu pada jenis hartanya yaitu harta berwujud pada kelompok 1 dan jenis usahanya yaitu perdagangan. Jika teman-teman memiliki jenis usaha yang berbeda, bisa dimasukkan di sini ya, di yang baru ini kita tambahkan jenis perusahaannya apa. Teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan perusahaan yang dimiliki. Nah, selanjutnya kita akan masukkan apa itu nama hartanya. Jika teman-teman mau menambahkan juga, masukkan pada bagiannya itu. Nah, selanjutnya ada bulan perolehannya. Nah, metodenya kita gunakan di sini metode komersialnya itu saldo menurun, serta metode penyusutan fiskalnya yaitu garis lurus. Nah, kita di sini tidak ada perolehan karena tidak tertera pada soal, nilai bukunya juga tidak ada. Nah, kita hanya disediakan nilai penyusutan fiskalnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 75 juta. Nah, catatan tentang hartanya bisa teman-teman isi sesuai dengan pengisiannya. Nah, setelah itu kita masukkan, akan terisi otomatis jumlah penyusutan fiskalnya sebesar 75 juta. Nah, kita ketik juga untuk jumlah penyusutan komersialnya pada perusahaan ini sebesar 50 juta. Maka selisihnya ini akan otomatis terisi ke formulir 1771 lampiran 1 angka 5 huruf I dan angka 6 huruf A juga. Nah, setelah ini kita bisa tutup. Nah, selanjutnya yang bisa kita isi adalah pada lampiran yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu pada lampiran yang paling akhir. Sedikit tips untuk teman-teman jika mengisi SPT, kita mulai pada EXPT yang formulir yang paling terakhir, pada lampiran yang paling terakhir yaitu lampiran 6. Nah, di sini ada formulir 6 itu yaitu daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Nah, di sini kita masukkan karena perusahaan PT Pesona Bali ini juga ada mengikut sertakan modal pada PT Laba-Laba. Kita lihat. Nah, ini. Kita lihat. Nah, penyertaan modalnya ini sebesar pada PT Laba-Laba, masukkan NPWP serta jumlah penyertaan modalnya dan juga jumlah penyertaan dalam persentasenya ya. Kita bisa isi, setelah itu kita bisa tutup. Nah, lampiran selanjutnya yaitu kita makin berkurang, naik-naik, yaitu pada lampiran ke-5. Nah, lampiran ke-5 ini terdapat dua bagian, yaitu daftar pemegang saham pemilik modal serta susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini daftar pemegang saham dan pemegang modalnya kita terdapat pada soal, yaitu jumlah keseluruhannya sebesar 10 miliar, yang dimana masing-masing penyertaan modalnya dimiliki 3 miliar oleh Santi. Kita bisa masukkan, yaitu 30.000 lembar sahamnya. Selanjutnya oleh Hani sebesar 2 miliar, dan juga oleh Nandini sebesar 5 miliar. Nah, selanjutnya jika sudah pas sebesar 100%, sebesar fullnya, maka teman-teman bisa simpan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian B-nya. Nah, bagian B-nya ini berisi daftar susunan pengurus dan komisarisnya. Pada perusahaan ini, Santi menjabat sebagai presiden komisaris, Hani sebagai komisaris, dan Nandini sebagai direkturnya. Nah, teman-teman bisa masukkan alamat juga NPWP yang dimiliki oleh masing-masing pengurus dan pejabat komisaris itu sendiri. Nah, selanjutnya bisa kita simpan dan kita tutup. Nah,
Selanjutnya kita akan mengisi pada lampiran yang keempat, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang masuk pada dikenakan PPh final. Yang pertama ada bunga deposito dari bank itu, yaitu sebesar 10 juta kita dapatnya dengan tarif 20%, dan di sini akan PPh terutangnya akan terhitung secara otomatis, yaitu sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya kita ada juga penghasilan final, yaitu dari penghasilan sewa atas tanah dan bangunan sebesar 200 juta, dan kita masukkan tarifnya sebesar 10%, dan di sini akan ada otomatis sebesar PPh terutangnya, yaitu sebesar 20 juta. Nah, di sini akan otomatis terjumlahkan semua PPh final yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sebesar 22 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada halaman 2-nya, yaitu penghasilan tidak termasuk objek. Nah, di sini kita mempunyai penghasilan tidak termasuk objek, yaitu dividen yang diberikan oleh PT Laba-Laba yang akan disertakan diinvestasikan kembali sebesar 100%-nya, maka itu tidak termasuk objek ya teman-teman, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini kita masukkan sebesar dividen yang kita terima, yaitu sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya bisa kita simpan untuk transaksi ini. Nah, kita lihat simpan, oke. Kita bisa tutup lampiran ini. Selanjutnya kita akan beralih ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran ketiga, yaitu pada kredit pajak. Nah, di sini kita isi. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dengan tanggalnya, tetapi saya buat tanggalnya disamakan supaya dia muncul secara bersamaan. Nah, di sini ada 3 transaksi yang kita miliki secara untuk bisa dijadikan kredit pajak, yaitu PPh 22 dan PPh 23 yang kita miliki. Nah, untuk PPh final tidak bisa dijadikan kredit ya teman-teman. Nah, di sini ada transaksi kepada Bendaharawan Dispar. Kita buka aja semuanya. Kita ubah, kita lihat yang pertama ada pada Bendahara Dispar. Nah, kita punya PPh 22. Nah, PPh ini cara pembayarannya dipungut oleh pihak lain. Selanjutnya kita bisa isi dengan nomor bukti potong atau pungut sesuai dengan nomor bukti potong yang teman-teman dapatkan dari pemungutnya. Nah, setelah itu jenis penghasilannya, karena ini pembelian oleh barang oleh bendaharawan, kita isikan. Nah, selanjutnya ada pilihan-pilihan lainnya seperti Badan Industri Semen, Badan Industri Rokok, dan lain-lainnya yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan transaksi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jumlah penghasilan bruto, yaitu sebesar 600 juta yang transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ini. Selanjutnya PPh yang dipotong sebesar 0,25, yaitu 9 juta. Nah, kita bisa masukkan bukti potong atau pungutnya, yaitu pada tanggal 12 Januari ya teman-teman. Saya buatnya. Setelah itu NPWP-nya. Setelah teman-teman jika ada NPWP dari pemotong pemungut baru, kita bisa masukkan pada bagian ini. Kita pilih barunya. Nah, di sini teman-teman akan disuruh diinstruksikan untuk mengisikan NPWP, nama pemotongnya serta alamatnya. Nah, nanti jika teman-teman sudah mendaftarkan, di sini teman-teman bisa klik salah satu dan pilih saja salah satunya. Nah, selanjutnya ada juga dari DJBC, yaitu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu atas impor. Nah, kita lihat. Nah, ini kita buka yang pada bagian keduanya. Kita akan ubah, kita lihat yang oleh pemberharaan. Nah, di sini kita transaksinya oleh DJBC, kita masukkan NPWP-nya serta jenis penghasilannya. Ini ada jenis penghasilan import dari devisa atau DJBC. Nah, nilai objeknya atau brutonya yaitu sebesar 1 miliar dan PPh yang dipotong sebesar 25%, yaitu 2,5%, yaitu sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan nomor bukti potongan dan tanggal pemotongannya. Nah, terakhir ada kredit pajak dari PT Squid, yaitu atas sewa dan penghasilan lainnya. Sewa ini adalah sewa kendaraan, yaitu sebesar 120 juta brutonya, dan
dan PPh yang dipotong sebesar 2%, yaitu jadi 2,4 juta. Nah, kita masukkan juga nomor bukti potongan dan tahan pemotongannya. Selanjutnya kita bisa simpan dan tutup untuk lampiran ini. Selanjutnya kita akan beralih ke lampiran kedua, yaitu berisikan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, pertama yang kita bisa masukkan yaitu dari rincian harga pokoknya. Nah, kita isikan berdasarkan satu kolom ya teman-teman, jangan per baris. Nah, seperti ini, jangan seperti ini, tapi kita akan menurun melakukannya. Nah, pertama akan kita lakukan ke harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan ini, yang pertama dimiliki perusahaan adalah pembelian barang, pembelian bahan, dan barang dagangan sebesar 22 miliar. Nah, selanjutnya untuk gaji pada harga PP tidak terdapat biaya transportasi, dan selanjutnya juga biaya-biaya lainnya sampai di persediaan awal. Perusahaan mencatat pada HPP yaitu sebesar 1 miliar dan juga persediaan akhirnya sebesar 800 juta rupiah. Nah, di sini akan dikurangkan secara otomatis oleh sistem. Nah, selanjutnya ada dari biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya, perusahaan ada mencatat biaya gaji, yaitu sebesar 750 juta pada laba rugi, biaya penyusutan amortisasi dan amortisasi sebesar 50 juta rupiah, serta biaya sewa sebesar 140 juta, dan ada juga biaya sehubungan dengan jasa yang ada pada laba rugi sebesar 190 juta, dan juga biaya pemasaran atau promosi sebesar 1 juta, dan yang terakhir ada biaya lainnya sebesar 382 juta rupiah. Nah, ini adalah jumlah penjumlahan dari biaya-biaya yang tidak termasuk dalam biaya yang di atasnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke biaya dari luar usaha yang ada pada laba rugi perusahaan. Pada perusahaan ini terdapat biaya bunga pinjaman sebesar 150 juta terdapat pada laporan laba ruginya. Nah, selanjutnya ada biaya lainnya sebesar 20 juta, dan sini akan dijumlahkan secara otomatis oleh sistem. Dan juga untuk jumlah ini secara otomatis akan dijumlahkan. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai dengan hasil pada laporan laba rugi teman-teman, bisa teman-teman simpan, yes, dan juga oke. Nah, bisa kita tutup. Selanjutnya kita akan beralih pada lampiran yang terakhir, yaitu lampiran yang pertama, yaitu lampiran perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang dimulai kita pertama ya pada halaman pertama, teman-teman bisa masukkan pada dana usahanya sebesar 22 miliar 500 juta rupiah. Nah, selanjutnya harga pokok penjualannya ini didirect ya teman-teman, pengisiannya secara otomatis dari lampiran sebelumnya, formulir sebelumnya, yaitu pada lampiran 2, yaitu harga pokok penjualannya masuk sebesar 22.200 juta rupiah. Nah, biaya luar usahanya juga sudah direct nge-link secara otomatis sebesar 1.612.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa masukkan yaitu penghasilan dari luar usaha yang terdapat pada laba rugi, yaitu sebesar 480 juta, dan juga biaya dari luar usaha sebesar 170 juta. Nah, sisanya akan dilakukan secara otomatis oleh sistem penjumlahannya. Nah, setelah itu sudah sesuai, bisa kita lanjutkan ke penghasilan dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek. Nah, di sini kita jumlahkan dari laporan laba rugi dan juga penghasilan yang dikenakan secara final dan tidak termasuk objek sebesar 310 juta yang selanjutnya sudah kita isikan juga pada formulir sebelumnya. Nah, kita lanjut ke halaman 2. Pada halaman 2 ini kita mengisikan penyesuaian fiskal positifnya. Nah, di sini bisa masukkan teman-teman pada perusahaan ini ada pada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Nah, di sini yaitu pada kasus ini yaitu biaya listrik ini termasuk dari biaya listrik pemegang saham, sekutu, dan anggotanya. Jadi kita masukkan pada koreksi positifnya penyesuaiannya sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya ada juga transaksi yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan, yaitu ada pada pembiayaan CO-nya itu ya teman-teman, CO gedungnya sebesar 30 juta. Serta harta yang dibelahkan atau bantuan. Nah, ini kita ada memberikan bantuan
kepada pihak lain sebesar 25 juta, yaitu kita akan lakukan koreksi sebesar 25 juta. Nah, ada juga pajak penghasilan karena tidak ditanggung seharusnya oleh perusahaan, yaitu kita harus koreksi. Nah, di sini sebesar 20 juta. Nah, ini atas PPh 26 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada sanksi administrasi jika dilakukan koreksi positif sebesar 72 juta. Nah, selanjutnya di sini akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penyesuaian fiskal positif lainnya. Di sini kita jumlahkan teman-teman apa saja biaya-biaya yang belum masuk pada penyesuaian dari A sampai K ini. Jadi teman-teman jumlahkan yang belum-belumnya. Jadi pada perusahaan ini sebesar 1.653. Nah, pada bagian M akan dijumlahkan secara otomatis. Selanjutnya halaman 3 kita berisikan penyesuaian fiskal positif. Nah, fiskal positif ini sudah secara direct, secara otomatis, karena kita sudah mengisi penyusutannya terlebih dahulu yang tadi secara tadi yang sudah saya tunjukkan, yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nah, jadinya koreksi negatif. Jika penyusutan komersialnya lebih besar daripada penyusutan fiskal, maka akan dikoreksi positif, maka dia akan masuk pada di sini ya teman-teman, di bagian I. Nah, karena ini lebih kecil, jadi penyusutannya akan selisihnya dimasukkan sebesar 25 jutanya. Nah, selanjutnya ada penyesuaian fiskal positif lainnya, yaitu sebesar 200 juta. Nah, akan jumlah bagian E akan jumlahnya terisi secara otomatis. Nah, jika sudah sesuai dengan yang teman-teman buat pada Excel, bisa kita klik simpan. Yes. Dan oke. Selanjutnya kita bisa tutup. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengisi ke SPT yang bagian induknya. Nah, di sini diisi pada pembukuan. Nah, bisa diisi jika perusahaan yang melakukan audit. Nah, di sini bisa pilih opsi audit dan opini auditnya apa yang dikeluarkan. Nah, selain itu ada nama konsultan pajaknya juga yang digunakan oleh perusahaan. Nah, karena perusahaan ini tidak menggunakan audit dan juga tidak diaudit dan juga tidak menggunakan konsultan pajak, jadi kita pilih opsi tidak diaudit, dan di konsultan pajaknya kita kosongkan. Selanjutnya kita lanjut pada bagian A dan C, pajak penghasilan. Di sini akan secara otomatis terisi pada bagian yang diambil dari lampiran 171 lampiran 1 nomor 8 kolom 3, yaitu sebesar 293 juta rupiah. Nah, selanjutnya jika ada kompensasi kerugian fiskal harusnya kita isi pada lampiran khususnya ya ada, jadi kita masuk ke PPh terutang. Di sini kita menggunakan tarif fasilitas yaitu 31E ayat 1. Nah, di sini harusnya diisikan 577272890. Nah, selanjutnya kita sudah isi tarifnya dan juga hasil PPh badan yang terutangnya. Nah, jika ada pengembalian atau pengurangan kredit di luar negeri, bisa teman-teman masukkan. Karena di perusahaan ini tidak ada, maka kita langsung jumlahkan saja secara otomatis. Dan bagian C ada kredit pajak. Jika ada PPh ditanggung pemerintah bagian proyek luar negeri, bisa teman-teman masukkan. Karena perusahaan ini tidak ada, jadi tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya nomor 8, kredit pajak ini akan secara otomatis terisi dari kredit pajak yang pada lampiran sebelumnya sudah kita isikan. Nah, selanjutnya akan dijumlahkan secara otomatis. Nah, ada PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu sebesar 21.327.890 jika sudah sesuai dengan perhitungan teman-teman buat. Nah, bagian C ada kredit pajak. Nah, kredit pajak ini ada PPh pasal 25 bulanan dan juga STP-nya. Di sini perusahaan membayar PPh 25 bulanan sebesar 25 juta per tahunnya, dan juga ada STP sebesar 2.500.000. Jadi itu jumlahnya adalah 27.500.000 rupiah. Nah, di sini ada PPh yang lebih besar bayar sebesar 6.172.110.000 rupiah. Nah, pada bagian E, nah selanjutnya bagian E, di sini kita akan masukkan penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Yang ini sudah kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar 243.000 rupiah. Nah, 243 juta ribu. Nah, selanjutnya yang kita isikan adalah kredit pajak tahun yang lalu yang di PPh yang terutang. Tarif PPh dari bagian B nomor 4. Nah, ini adalah sebesar 47.864.410.
Nah, selanjutnya kredit pajak itu 36.400.000 rupiah. Nah, di sini akan kita isi secara dijumlahkan secara otomatis. Jika sudah sesuai dengan hitungan teman-teman, bisa kita simpan. Nah, selanjutnya ini final sudah masuk secara otomatis dan juga yang bukan objek secara otomatis. Nah, pada bagian H, ini kita centang-centang lampiran-lampiran apa saja yang akan kita masukkan, yang kita lampirkan. Nah, di sini ada laporan keuangan, transaksi elemen-elemen, 8A1, A2, A3 tergantung perusahaannya, dan bagian D ada penyusutan amortisasi, fiskal, dan komersialnya. Bagian E ada perhitungan kompensasi, di sini sampai D saja ya teman-teman. Jadi dan di sini tanggal lapor SPT-nya bisa disesuaikan oleh tanggal laporan SPT yang teman-teman buat. Ini bisa klik simpan. Nah, sekarang kita bisa tutup. Nah, setelah itu sudah selesai mengisikan lampiran induk, artinya sudah selesai mengisikan SPT-nya. Dan SPT-nya bisa kita upload ke DJP online yang dimiliki oleh teman-teman yang sudah login ke NPWP yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk tahun pajak 2021 kita artinya sudah berhasil melaporkan SPT-nya, yaitu 1771.